Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo teman-teman Indonesia, selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Hari ini saya mau sharing dengan Anda topik definisi cinta. Yuk kita bincang-bincang sedikit dari cerita yang kita kutip, apa itu cinta? Dan menurut Anda, apa konotasi dari cinta? Ada cerita di internet bahwa di negara Inggris pada tahun 1040, ada seorang pangeran dari Mercia namanya Leofric menikahi seorang wanita yang sangat cantik bernama Lady Godiva. Saat itu, untuk mendukung ekspedisi tentara Inggris, sang pangeran memerintahkan pajak yang besar kepada masyarakat, sehingga orang-orang di kota mengeluhkan hal ini. Demikian juga hal ini membuat Lady Godiva merasa khawatir dan terbeban di dalam hatinya. Suatu hari, pangeran bertanya kepadanya, "Mengapa kamu terlihat begitu khawatir? Apakah pelayan-pelayan tidak memperlakukan kamu dengan baik?" Lady Godiva menggelengkan kepalanya dan berkata kepadanya, "Wajah orang-orang di sini penuh dengan kebencian. Bagaimana saya bisa bahagia?" Mendengar jawaban ini, Pangeran Leofric sangat marah dan berkata kepadanya, "Status Anda tidak pantas untuk mengkhawatirkan kaum pariah." Tetapi Lady Godiva memohon dan berkata lagi, "Mereka sudah tidak dapat bertahan untuk hidup. Bisakah Anda mengurangi pajak dari mereka?" Sang pangeran lalu berkata dengan tegas kepadanya, "Saya adalah menteri dari kekaisaran ini. Saya berbuat demikian untuk negara kita." Tetapi Lady Godiva tidak menyerah dan mengucapkannya berulang kali. Maka sang pangeran dengan marah menantangnya dan berkata, "Saya akan menurunkan pajak jika kamu bersedia naik kuda menyusuri jalan di kota dalam kondisi telanjang di siang bolong. Dan saya akan mengumumkan pengurangan pajak." Keesokan paginya, Lady Godiva melepas gaun tidurnya dan tidak memakai apa-apa, menaiki kudanya dan meninggalkan istana dan menuju keluar. Sang pangeran ingin mengejar dan mencegahnya, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Lalu dia juga menunggangi kudanya dan mengikutinya dari belakang. Wanita ini menyusuri jalan di kota dalam keadaan telanjang. Tapi masyarakat seperti sudah sepakat dan mendiskusikannya terlebih dahulu. Semua rumah dan jendela tertutup dan tidak ada orang di jalanan. Dan tidak ada orang yang mengintip atau melihat Lady Godiva yang mengendari kuda dalam kondisi telanjang. Pangeran Leofric bertanya, "Bagaimana Anda tahu bahwa bantuan itu sepadan dengan resiko Anda?" Lady Godiva tersenyum dan berkata, "Jika Anda benar-benar ingin membantu orang lain, Anda tidak perlu memikirkan bagaimana orang lain akan membalas Anda. Bukankah demikian?" Pangeran juga terkagum dan segera mengumumkan pemotongan pajak di seluruh kota. Bertahun-tahun kemudian, seorang pelukis Collier asal Inggris mendengar cerita hal ini dan melukiskan gambar legenda Lady Godiva di atas kuda. Teman-teman, apakah kamu juga termasuk orang yang ikhlas dan tidak meminta imbalan apapun? Lady Godiva dalam cerita tersebut, demi masyarakat, tidak segan-segan menjaga privasinya dan tidak meminta imbalan apapun. Hal ini menunjukkan cintanya yang sejati dan tanpa pamrih kepada orang-orang. Tercatat dalam Alkitab bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang karena dosa-dosa. Yesus dicambuk bahkan dijatuhi hukuman yang paling kejam, yaitu disalib di kayu salib. Namun Yesus tidak meminta imbalan apapun. Pahalanya hanya karena Yesus mengasihi dunia ini dan rela mati bagi kita. Oleh karena itu, murid Yesus yang bernama Yohanes pernah berkata, "Tuhan menyerahkan nyawanya kepada kita, dan karena itu kita tahu apa itu kasih dan cinta." Artinya, Yesus yang disalibkan telah memberikan kita teladan sehingga kita tahu bahwa cinta adalah pengorbanan. Cinta adalah memberikan. Namun orang yang hanya ingin menerima dan tidak memberi atau mengorbankan adalah mereka yang belum mengetahui apa itu cinta. Karena cinta harus diungkapkan dan tahu bagaimana
cara untuk memberikan diri kita kepada orang lain. Teman-teman terkasih, konotasi cinta itu rela mengorbankan diri kita tanpa meminta imbalan apapun. Kita sering mengatakan bahwa kita mencintai keluarga kita, pasangan kita, dan sesama kita. Namun, apakah Anda bersedia mengorbankan waktu, uang, atau bahkan jati diri Anda demi mereka? Hari ini sama-sama kita telah disemangati untuk meluangkan lebih banyak waktu bersama dan peduli dengan keluarga kita. Soal cinta, Yesus telah memberikan teladan terbaik kepada kita. Ketika Yesus berkata bahwa Ia mengasihi kita masing-masing, Ia tidak hanya sekedar mengatakannya. Ia bahkan mengorbankan nyawanya sendiri dan menanggung penderitaan yang luar biasa di kayu salib tanpa meminta imbalan apapun. Yesus berkorban untuk kita karena Dia cinta kepada kita. Marilah kita belajar untuk menjadi orang yang tulus dan ikhlas dan suka membagikan cinta. Saya percaya ketika Anda melakukan ini, apa yang Anda berikan adalah kegembiraan yang tidak ternilai. Tentu saja apa yang Anda berikan akan membuahkan hubungan yang baik dan cinta yang tulus dari sesama. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. 1 Korintus 13 ayat 7-8. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.